Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Desa Sarmandela, NIM 220101047, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan tugas mata kuliah Desain Database dosen pengampu Ibu Surmalinda. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Langkah pertama yaitu mengkomunikasikannya kepada Directory MySQL. Di sini saya sudah masuk ke dalam Directory exam, kemudian mengkoneksikannya ke MySQL menggunakan cd MySQL, kemudian cd bin, kemudian MySQL menu root. Ketika sudah benar akan masuk kepada sini your MariaDB connection, kemudian masuk. Kemudian kita membuat database. Saya namakan di sini sekolah dasar. Setelah query OK, kemudian kita menggunakan keyword use sekolah dasar di sini. Ketika sudah benar database change, maka kita membuat tabelnya. Di sini saya yang pertama membuat tabel siswa di sini, tabel siswa, kemudian di sebagai primary key-nya menggunakan char dengan value 10, kemudian di bawahnya nama menggunakan varchar dengan value-nya 25, kemudian kelas menggunakan varchar value-nya 5, lalu tanda titik petik, kemudian query OK. Yang setelahnya menampilkan tabel menggunakan keyword show tabel. Di sini sudah keluar show tabel, kemudian deskripsikan tabel siswa. Siswa akan muncul field tipe 0K default extra yang sudah kita buat tadi. Di sini tabelnya telah muncul. Dan langkah selanjutnya yaitu memasukkan value. Di sini value pertama yang saya masukkan menggunakan keyword insert into siswa value. Yang pertama name sebagai primary key tadi 2244310, kemudian nama aksa di sini, dan kemudian kelas 5A. Setelah query OK, maka kita menampilkannya menggunakan select, kemudian bintang from siswa. Akan keluar sebagai berikut: NIS 2244310 aksa 5A, sesuai yang telah kita masukkan value-nya tadi. Kemudian saya memasukkan value tambahan di sini, value-nya 2244200 Cynthia 6A, kemudian 2244192 Aden itu 6T, kemudian 2244225 Rama 6E, dan yang terakhir insert into siswa value 2244500 Binaya 4D. 4D 6E 6C 6A ini kelasnya ya. Setelah query OK, maka kita tampilkan lagi select bintang from siswa, akan muncul semua value yang telah kita masukkan tadi, mulai dari Aden itu, Cynthia, Rama, Aksa, Binaya. Selanjutnya itu membuat tabel tambahan. Di sini saya membuat tabel kelas sebagai tabel yang kedua. Tabel kelas menggunakan kelas, kemudian varchar sebagai primary key-nya, kemudian ID guru char 10, kemudian tipe kelas varchar menggunakan value-nya 10, kemudian enter. Query telah benar, maka kita menampilkan tabelnya. Tabelnya di sini sudah terbentuk, yaitu tabel kelas. Kemudian dideskripsikan des kelas, maka akan keluar field tipe 0K default extra-nya. Kemudian kita memasukkan value-nya, insert into class value 5A sebagai kelasnya, 11001 sebagai ID gurunya, dan kemudian tipe kelasnya di sini unggulan.
kemudian kita tampilkan select bintang from class, maka akan muncul kelas 5A id guru 11001 dan tipe kelasnya unggulan. Kemudian kita masukkan value-value tambahan untuk melengkapi semua kelas yang ada di sini. Insert into class value 6 untuk 6A id gurunya 11002 unggulan, kemudian 6C 11003 reguler, 6E 11004 reguler, 4D 11005 reguler. Kemudian kita tampilkan lagi menggunakan select bintang from class, akan muncul value yang telah kita tambahkan tadi. Setelah benar, maka kita membuat tabel tambahan lagi. Di sini saya membuat create tabel pembayaran menggunakan ID pembayaran dan variabel char, menggunakan value 10 sebagai primary key-nya, kemudian tanggal, Oke, di sini kita menemukan error ya tadi, maka kita lanjutkan ke langsung saja ke tempat kita tidak errornya. Di sini create tabel pembayaran, ID pembayaran menggunakan variabel char, value-nya 10 primary key, kemudian tanggal pembayaran, variabel karakter, value-nya 20, kemudian NIS karakter, value-nya 10. Kemudian kita show tabel di sini sudah masuk tabel pembayarannya. Kemudian kita tampilkan tabel pembayarannya. Di sini menggunakan value dash pembayaran, akan muncul field tipe 0 key default ekstranya, ID pembayaran sebagai char, value 10, 0-nya no, dan key-nya sebagai primary, defaultnya 0. Tanggal pembayaran varchar, value-nya 20 dan 0-nya yes. Begitu pula di bawahnya NIS menggunakan variabel char, value-nya 10 dan 0-nya yes. Setelah semua telah kita tampilkan, maka kita akan memasukkan value-nya menggunakan insert into pembayaran value, ID pembayaran 1101, kemudian tanggal pembayaran kita inputkan di sini, dan yang ketiga itu menggunakan NIS 2244301. Setelah query oke, maka kita tampilkan di sini select bintang from pembayaran, akan muncul value yang telah kita tambahkan tadi 1101, kemudian tanggal dan NIS. Kemudian kita inputkan value-value yang lainnya, kemudian kita tampilkan lagi dan menampilkan semua value yang telah kita tambahkan. Setelah itu kita masuk ke dalam relasinya, create tabel. Di sini saya skip ke dalam inputan kode yang benar. Di sini create tabel, detail pembayaran SPP sebagai nama tabelnya yang baru. Kemudian di sini menggunakan ID pembayaran karakter 10 sebagai primary key-nya. Kemudian FK-nya di sini NIS, referensi siswa pada tabel siswa dimaksudkannya. Kemudian spesifiknya NIS, terus on update, cascade, on delete, no action. Di bawahnya yaitu nama variabel karakter 25, di bawahnya biaya SPP menggunakan integer dan jumlah pembayarannya menggunakan integer juga. Setelah query oke, maka kita tampilkan detail pembayaran SPP, akan keluar field tipe 0K-nya. Di sini ID pembayaran, list, nama biaya SPP dan jumlah pembayaran. Kemudian kita masukkan value-nya. Di sini value baru, insert into detail pembayaran value. Di sini menggunakan detail ID pembayaran, NIS, nama, biaya SPP dan
dan di sini jumlah pembayarannya. Kita masukkan semua yang value-value yang sebelumnya kita tambahkan juga. Kemudian di sini kita tampilkan menggunakan select bintang from siswa. Ini query pertama yang kita tampilkan, dan yaitu select NIS nama from pembeli, yaitu yang dimaksudkan kita akan menampilkan NIS dan nama pada tabel pembeli. Di sini kita menemukan error, maka kita skip di bawahnya. Select NIS from siswa yang dimaksud yang benar di sini, karena nama tabelnya siswa. Kita tampilkan NIS dan namanya saja, maka akan keluar NIS dan nama. Query yang kedua yaitu select district nama from siswa, maka akan keluar namanya. Kemudian select from siswa where kelas like nama. Di sini yang dimaksudkan untuk menampilkan pada from siswa di mana kelasnya kita memutuskan kelasnya 6, kelas 6 tip, dan selanjutnya akan keluar NIS, nama dan kelas. Di sini data memunculkan nama siswa yang di kelas 6 saja. Di bawahnya yaitu select from siswa where nama in Binaya dengan Aksa. Di sini dimaksudkan untuk menampilkan nama siswa yang bernama Binaya dan Aksa, maka data akan menampilkan NIS, nama, kelas. Di sini namanya Aksa dan Binaya. Sekian dari saya, itulah penjelasan dari tugas UAS yang saya kerjakan. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.